Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakan rukam dimakan di tengah padang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan siang. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Yang sama-sama kita hormati Bapak Hendra Hakim ST, Direktur PT Persada Dinamika Jaya. Kok hafal Ustadz? Ku baca itu ada tulisan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Hakim Ibu Salmah. Namanya tertulis di atas, Salmah Hakim. Apa pelajaran yang dapat kita ambil pada siang hari ini? Ada 5 pelajaran. Pelajaran yang pertama, kalau sayang sama orang tua, bangunkanlah masjid atau musola. Ini pelajaran yang pertama. Saya tidak ingin tausiah ini hanya sekedar basa-basi, hanya sekedar ramai-ramai, tapi saya ingin semua kita mengambil pelajaran. Setiap bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini mesti berniat, sebelum aku mati maka aku mesti membangunkan masjid musola untuk kedua orang tuaku, insyaallah. Amin. Ustaz Somadnya hanya ceramah aja ini, hanya mengajak orang aja. Saya pun sekarang sedang dalam proses pembangunan Masjid Hajjah Rohana, nama almarhumah emak saya. Jadi jangan sampai cuman pandai ceramah ngajak orang tapi tak berbuat. Alhamdulillah, tadi waktu saya tengok ke atas musola Salmah Hakim, belum saya tanya, Pak Hendra langsung cerita, ini nama kedua orang tua saya Pak Ustadz, kau tahu yang ku mau. Paham dia bertanya-tanya, karena biasanya nama musola Al-Ikhlas, At-Taqwa, Al-Jihad. Ini kok agak lain nama musolanya ini, Salmah Hakim. Rupanya nama ibu dan nama ayah. Maka ini semua adalah sebagai contoh bakti kepada orang tua. Walaupun yang hadir di antara kita ini sebagian kecil dari masyarakat Sumatera Utara, tapi syiar dari musola Salmah Hakim ini ditonton orang. Karena semua ini nanti video 2 kamera ini insya Allah hidup. Pernah juga saya ceramah, pas habis acara saya tanya, tolong dek rekamannya. Mohon maaf Pak Ustadz, kamera tadi mati katanya. Ini nanti diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official, ditonton orang di seluruh dunia. Terinspirasi saudara kita di Papua, di Sorong, di Jayapura, lalu kemudian mereka membuat pula musola atas nama emak dan ayahnya. Maka Pak Hendra Hakim dapat pahala amal jariahnya juga. Abdul Somad dapat juga karena dia yang menyampaikan ceramahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kita gendong emak kita dari Sumatera Utara sampai ke Makkah tawaf dan sa'i, setelah itu kita bawa ke Masjid Nabawi, kita balik pulang berjalan kaki ke Medan, tak dapat kita tebus jeritannya waktu melahirkan kita, meregang nyawa. Jadi kalau kita mau balas dengan tenaga tak bisa. Bagaimana cara membalasnya? Bangunkan masjid, bangunkan musola, sampai hari kiamat pahalanya mengalir insya Allah. Jadi kalau ada nanti orang datang kemari, dia tengok, kok kecil kali musolanya, ini baru kata pengantar. Ini baru kata pengantar. Panjang umur, sehat badan, nanti kita cari pembebasan tanah di pinggir jalan tempat strategis. Saya mengajak Pak Hendra Hakim dan keluarga beserta ibu dan anak-anak, bangunkan masjid supaya mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Tapi tadi saya tanya berapa karyawan di sini? 200-an Pak Ustadz. Sholat zuhurnya. Terus kalau masuk ke dalam ini pakai tahiyatul masjid atau tidak Pak Ustadz? Tetap tahiyatul masjid. Jangan karena musola, usolli tahiyatul musola. Tetap tahiyatul masjid. Tapi ini bukan masjid. Kalau di dalamnya ada 5 sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka dia tetap masjid. Bedanya kalau ada Jumatnya namanya masjid jami. Jami artinya ada Jumatnya. Kalau tak ada maka masjid saja. Jadi sebetulnya tak ada istilah musola di Mesir, di Makkah tak ada. Kalau sholatnya 5 waktu masjid. Kalau tak ada sholat maka dia masjid
Jami' kalau ada Jumat, kalau tak ada maka masjid saja. Tapi bukan berarti dirubah, tetap musola Salmah Hakim. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, setelah dibangunkan musola, jangan lagi sholat sendiri-sendiri di kamar, di kantor, di halaman. Datang kemari sholat berjamaah. Karena Nabi mengatakan sholatul jamaati, sholat berjamaah, tafdulu salatal fadzi, lebih utama daripada sholat sendirian, bisa 27 darajah, 20 derajat. Maka datang sholat ke dalam. Tahiyatul masjid dapat, qobliyahnya dapat, sholat fardu berjamaahnya dapat, pahalanya dapat, ba'diyahnya dapat, zikirnya dapat, doanya pun dapat. Maka ke dalam. Saya udah menengok ke dalam, sengaja dibawa Pak Endra masuk ke dalam. Saya sangka untuk menengok-nengok, rupanya untuk ganti baju. Masuk baju hijau, keluar baju putih. Pakai AC, kaligrafi bagus, atapnya cantik, karpetnya tebal, insya Allah khusyuk. Tapi jangan karena terlalu khusyuk tidur siang pula. Nah, ini bagi kita semua untuk sholat berjamaah. Poin yang ketiga, bahwa kita bisa beramal kalau punya duit. Siapa yang bisa membangun masjid? Orang punya duit. Siapa yang bisa membangun panti jompo? Orang punya duit. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim, fakir, miskin? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang memakan harta anak yatim, tak peduli kepada makan fakir miskin. Maka kalau mau selamat mesti punya duit. Ini motivasi bagi karyawan, pegawai PT Persada Dinamika Jaya supaya semangat terus bekerja, tapi targetnya bukan sekedar kerja, beli rumah, beli mobil, liburan. Kalau targetnya cuman kerja, punya anak, punya mobil, punya rumah, kerja, monyet pun kerja. Kasar kali Ustaz Somad ini, bukan kata saya, Buya Hamka yang bilang. Mesti ada targetnya. Targetnya apa? Menyantuni anak yatim. Targetnya apa? Memberi makan fakir miskin. Targetnya apa? Membangun masjid. Tak bisa bangun masjid, gaji tak cukup, bebaskan semeter 2 meter tanah. Tak bisa tanah, belikan semen. Tak bisa semen, batu bata. Batu bata tak bisa, batu kerikil. Batu kerikil tak bisa, pasir. Pasir tak bisa, mati aja lah. Apalagi guna kita. Ini semua amat sangat penting untuk kita mencari duit. Karena sekarang banyak orang sibuk mencari duit, duit tak bisa dimakan. Dibelikan ke beras, nasi pun tak bisa dimakan. Diabetes meletus. Mau minum teh manis tak bisa diminum, gula. Mau makan daging kambing tak bisa dimakan, kolesterol, darah tinggi, jantung koroner. Maka salah satu orientasi kita adalah fid dunya hasanah, kerja cari duit, wa fil akhirati hasanah. Jangan tinggalkan dunia ini. Banyak orang setelah taubat hijrah ditinggalkannya dunia ini. Habis dunia ini nanti diambil orang lain. Umat Islam mesti bisnis, umat Islam mesti punya usaha. Supaya apa? Masjid terbangun, anak yatim fakir miskin disekolahkan. Maka al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Poin yang keempat, bagaimana membuat seorang anak bisa berbakti kepada orang tua, membangunkan musola. Ini nanti tanya kepada Pak Hakim, umur beliau lebih 80 tahun. Orang yang paling baik, man tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Beliau umur lebih 80, amal baik, anak berbakti. Ini pelajaran bagi kita semua. Anak-anak kita nanti kira-kira ada tak yang membangunkan musola untuk kita? Jangan-jangan dibuatkannya patung kita. Anak kita ada tak yang akan membuatkan musola untuk kita? Jangan-jangan dititipkannya kita ke panti jompo. Bapak bacalah berita-berita, orang tua dituntut di pengadilan gara-gara kasus tanah, kasus rumah. Yang saya ceritakan ini bukan hoax, ini berita fakta. Tonton di berita, menangis orang tua itu. Maka hari ini kita tengok, kita didik anak-anak kita sekolah agama, pengajian,
supaya nanti sampai usia kita tua bukan main senangnya. Doakan supaya anak Ustadz Somad berbakti kepada orang tua. Tidak ada yang bisa mendidik anak-anak kita ini selain daripada sekolah agama, pengajian. Datanglah bapak-bapak umurnya 70 tahun bertanya ke saya tentang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah anak-anakku sejuk dipandang mata. Ustaz, apa artinya doa jadikan anakku sejuk dipandang mata? Ya sejuk dipandang mata lah Pak Haji, sejuk mata kita memandangnya. Bukan itu Ustaz Somad. Ketika habis waktu, ketika anak kita datang ke rumah, dibawanya cucu kita pakai jilbab panjang, dibawanya istrinya menutup aurat, sejuk mata kita menengoknya Pak Ustaz. Tapi kalau dia datang ke rumah celana cucu sempit, bini tak berjilbab, panas biji mata kita menengoknya Pak Ustaz. Ini penjelasan ini bukan dari kitab Pak Ustaz, tapi ini dari pengalaman pribadi. Itu rupanya maknanya. Hati siapa yang tak sejuk? Cucu menutup aurat, pakai baju putih, menengok musola cantik, tertulis pula nama kita, suami istri, anak berbakti. Mudah-mudahan anak-anak kita berbakti kepada kita insyaallah. Tak dapat dibangunkannya musola, musola dekat rumah dibangunnya. Tak bisa dia bangun musola dekat rumah, sholat dia ke musola. Yang paling kita takutkan, azan berkumandang, datang dia bawa parang panjang. Jangan pakai mikrofon. Mendengar azan pun gelisah dia. Kenapa? Rupanya dia kerasukan setan. Na'udzubillah. Gara-gara anak tidak dikasih makan halal, tidak dimasukkan ke pendidikan agama, menjadi anak yang durhaka. Belum mati sudah masuk neraka. Azab di dunia menyakitkan, mati dalam keadaan mengerikan. Kita ingin anak yang dulu waktu lahir kita azankan, maka nanti waktu kita mati, dia juga lah yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Poin yang terakhir, yang kelima, ada rasa cemas dalam hati. Ada takut duitku nanti bangun masjid musola. Ada rasa cemas dalam hati, anakku nanti anak berbakti atau anak durhaka. Ada rasa cemas dalam hati, nanti aku sampai tua bagaimana, susah atau senang. Kecemasan itu akan dihilangkan kalau kita banyak beribadah. Urus sholat kita, urus sedekah kita, urus zakat kita, urus sholat masjid kita, insya Allah Allah akan mengurus hidup kita. Jangan terlalu banyak berpikir karena otak tak sanggup. Saking banyaknya berpikir, pikir, pecah pembuluh darah, menjadi beban orang lain. Berwuduk, berzikir, baca Quran, sholat, bayar zakat, sedekah, silaturahim, setelah itu serahkan kepada Allah. Bukan berarti setelah ini saya mengatakan ke jamaah tak usah berpikir. Saya tak setuju juga kalau besok rapat Pak Endra kumpulkannya semua pegawai, ditanya bagaimana planning kita 2022. Usah pikirkan lagi Pak, kata Ustaz Somad, serahkan aja sama Allah. Bukan itu maksud saya. Tetap kita punya planning jangka panjang, jangka pendek, target-target perusahaan tetap, tapi jangan terlalu dipikirkan sampai putus urat kepala kita. Kita tetap bersedekah, bangun masjid, berzikir, jaga sholat, yang lain itu insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 5 poin inti yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan tahniah selamat. Setiap orang yang sholat di musola Salma Hakim menengok prasasti Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, musola Salma Hakim diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad sebelah kanan dan Bapak Hendra Hakim ST sebelah kiri. Ditengok mereka, lalu kemudian menengok nama saya ditempelkan, ditengok mereka, untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, kata dia waktu sholat, mengalirlah pahalanya. Karena yang jelas setiap yang sholat di sini mengalir pahala kepada yang berwakaf. Maka insya Allah sampai hari kiamat kita jaga ini, kita kembangkan lagi menjadi inspirasi buat yang lain insya Allah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anzilur rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah
turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah PT Persada Dinamika Jaya ya Allah. Barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Barik lana fi ahlina, berikan berkah pada keluarga kami. Wa barik lana fi kulli ma a'taitana, berikan berkah pada semua yang kau titipkan sebagai anugerah untuk kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, berkahi ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, lapangkan rezeki kami supaya kami bisa bangun masjid, menyekolahkan anak yatim, fakir miskin dan du'afa, wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika nanti segala amal kami dihisab, dihitung di hadapanmu ya Allah. Adapun kedua orang tua kami, Ibu Salma, Bapak Hakim, sehatkan mereka berdua, panjangkan umurnya, berkahi hidupnya, jadikan anak keturunannya anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Quran. Begitu juga dengan keturunan kami semuanya. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.